Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Setelah kalian belajar dengan Ibu Mujianah pada pembelajaran 3, 4, dan 5, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4 kali ini akan membahas tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Masih ingatkah kalian apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Hak itu apa ya? Hak itu berarti sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau laksanakan. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ibu bertugas mengurus keperluan rumah tangga. Contohnya misalnya menyiapkan keperluan kalian, memasak, dan menyiapkan seluruh kebutuhan anggota keluarga. Hak anak, anak juga memiliki hak dan peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Berikutnya kita akan belajar menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Ayo, kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Kalian bisa melakukan wawancara bersama ibumu. Jangan lupa sebelum melakukan wawancara, kalian siapkan dulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Pembelajaran kelima, kita akan belajar menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Lalu, ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelumnya kalian sudah belajar dengan Ibu Ana mengenai garis bilangan. Kita akan mengulang kembali pembelajaran tersebut. Yang pertama, sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Yang kedua, setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Kemudian, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Ayo kita amati contoh soal dan kerjakan latihan yang ada ditulis dalam buku ya, jangan lupa. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Memasuki pembelajaran yang ke-6. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Perhatikan contohnya anak-anak. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya.
Berikutnya, kita akan mempelajari menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Kemudian, bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Ayo lakukan kegiatan membuat soal cerita penjumlahan dan menyelesaikannya menggunakan garis bilangan yang ada di buku pupenamu. Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Lalu, laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEPI. Ayo lakukan kegiatan menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara yang ada di buku pupenamu. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.